Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Idris. Saya kali ini akan buat video lanjutan dari teori CNA yang VLAN. Sekarang saya akan jelaskan tentang switch VLAN trunking dan seterusnya. Pada lab switch VLAN trunking ini, pada lab ini kali ini kita akan mengkonfigurasikan trunk yang dapat difungsikan untuk melewati traffic dari suatu switch ke switch lainnya. Yang dapat difungsikan untuk melewati traffic dari suatu switch ke switch ya atau router lain. Pada lab kali ini kita akan mengkonfigurasikan agar VLAN yang sama dapat saling terhubung walaupun berbeda switch. Ada dua trunking protokol yang biasa digunakan. Ada ISL, Cisco Proprietary, bekerja pada Ethernet, Token Ring, dan FDDI. Menambahi tag besar 30 byte pada frame dan semua traffic VLAN di tag. Habis itu ada IEEE 802.11q atau 1.1q open standard, hanya bekerja pada Ethernet, menambahi tag besar 4 byte pada frame. Di sini topologinya ada 2 switch dan ada 8 PC. Sesuai dengan topologi di atas, kita membuat dua VLAN 10 dan 20 di switch atas dan berikut juga di switch bawah, karena kedua VLAN tersebut tidak terhubung dengan switch yang sama, maka ia dibutuhkanlah yang namanya trunk. Konfigurasi VLAN kedua switch sesuai dengan topologi yang kedua ya. VLAN 10, name manager, INTR range FA 0/1-2, switch port mode access, switch port access VLAN 10, lalu VLAN 20, name staff, interface range FA 0/3-4, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Setelah di kedua switch dipasang VLAN dan juga interface-nya, maka setelah itu kita tinggal konfigurasikan terang pada interface yang terhubung antar switch. Konfigurasi terang INTF A0/5 switch port mode terang. Melihat interface terang, kalian tinggal ketik do show interface terang. Lalu kalian bisa tes ping PC1 dengan PC lainnya yang 7 tetapi berbeda switch. Kalian ping 10.10.4. Sekarang kita lanjut ke trunk allowed. Pada defaultnya, saat kita mengkonfigurasikan trunk pada interface antar switch, maka trunk tersebut membolehkan semua VLAN 1 sampai 1005 untuk melewati trunk tersebut. Dan agar pada trunk interface kita hanya membolehkan VLAN tertentu saja, maka kita dapat mengkonfigurasikan trunk allowed. Sebelum kita mulai konfigurasi, kita dapat melanjutkan pada topologi di lab sebelumnya, kemudian kita dapat melihat terlebih dahulu VLAN yang diizinkan oleh trunk untuk melewati trunk tersebut. Topologinya seperti ini, 2 switch dan 4 PC. PC 1, 2, 5, 6 itu VLAN 10 atau sales. PC 3, 4 dan 7, 8 itu VLAN 20 marketing. Nah, VLAN yang diizinkan trunk itu kalian show interface trunk. Oke, kita akan menggunakan alat trunk dengan tujuan agar VLAN yang diizinkan oleh trunk hanya VLAN 10 dan 20 saja. Konfigurasi alat trunk. Untuk alat ini kita konfigurasikan di interface yang menjadi trunk di kedua switch. Dengan konfigurasi interface FA05 switch port trunk allowed VLAN 10 20. Kemudian setelah itu kita dapat lihat kembali di interface trunk apakah VLAN yang diizinkan sudah berganti. Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke
terang pada MLS atau multi-layer switch. Terang pada MLS atau disebut multi-layer switch memiliki sedikit perbedaan di saat ingin mengkonfigurasikan terang yang mana ia tidak bisa langsung saja mengkonfigurasikan terang seperti pada switch-switch sebelumnya. Kita harus mengkonfigurasikan encapsulation pada terang, kemudian kita baru dapat mengkonfigurasikan dengan topologi seperti ini, dua multi-layer switch, dan disambungin satu sama lain. Untuk mencegah, kita dapat memulai dengan membuat terang antar MLS dengan tidak membuat encapsulation terlebih dahulu. Akan konfigurasi interface FA01 switchport mode terang. Bahkan ketika kalian ketik switchport mode terang, akan muncul tulisan command rejected. Any interface whose terang encapsulation is auto cannot be configured to terang mode. Terlihat bahwa encapsulation mode auto tidak dapat menjadi terang. Karena itu kita harus mengkonfigurasikan encapsulation terlebih dahulu. Setelah itu kita barulah buat interface terang. Dengan konfigurasi itu di sini perhatikan di buat multi-layer MLS yang sebelah kiri. Kalian ketik interface FA01 switchport terang encapsulation .1Q lalu switchport mode terang. Lalu di multi-layer switch yang kedua, kalian ketik INTFA01 switchport terang encapsulation .1Q lalu switchport mode terang. Nah, itu kita coba lihat apakah sudah terbuat interface terang ya. Bahwa dilihat bahwa interface FA01 sudah aktif menjadi terang yang tulisan fill-out allowed on terang. Seperti itu saja. Sekarang kita masuk ke interVLAN routing. Kalau pada lab sebelumnya, suatu VLAN tidak dapat saling terhubung dengan VLAN yang berbeda dikarenakan networknya yang berbeda. Pada lab kali ini kita dapat mengkonfigurasikan agar suatu VLAN dapat saling terhubung dengan VLAN yang berbeda atau berbeda network. Yang mana kita sebagai penghubung antar VLAN yang berbeda, interVLAN digunakan pada perangkat layer 3 seperti router multi-layer switch. Dengan topologi seperti ini, satu switch di tengah, dua PC di bawah, dan satu router di atas. Kita akan membuat dua VLAN dalam sebuah switch, yaitu VLAN 10 dan 20. Secara defaultnya, PC di VLAN 10 dan PC di VLAN 20 tidak bisa saling terhubung atau dapat saling ping. Buat VLAN 10 dan 20 beserta interface-nya. Di switch yang tengah, kita konfigurasikan interface FA01, switchport mode access, switchport access VLAN 10, VLAN 20, interface FA02, switchport mode access, switchport access VLAN 20, interface FA03, switchport mode terang. Pasang IP yang nantinya untuk gateway antar VLAN. Di router, kita konfigurasi INT FA0/0 lalu NoSH. Maksud dari NoSH itu no shutdown dan atau dinyalakan. Kalau ketik interface FA0/0.10 encapsulation.1Q10 IP at 10.10.10.1 255.255.255.0 interface FA0/20 FA0/0.20 encapsulation.1Q20. Maksud kita tambahin IP at 20.20.20.1 255.255.255.0. Lalu kita masukkan IP di PC VLAN 10, yaitu IPv4 addressnya 10.10.10.2, subnet masknya 255.0.0.0, dan default gateway-nya 10.10.10.1, dan servernya 0.0.0.0. Lalu di PC VLAN 20, kita masukkan IPv4 addressnya 20.20.20.2, subnet masknya 255.0.0.0, default gateway 20.20.1, dan servernya 0.0.0.0. Lalu kita lakukan testing di PC VLAN 10 yang keting 20.20.20.2.
maka tanda berhasil akan muncul tulisan reply from 20 titik 2. Mungkin segitu aja untuk penjelasan switch interVLAN routing dan terang MLS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.